Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, mampukan kami untuk menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Amin. Bagian firman Tuhan Yosua pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu kata Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Gergasi, orang Amori, dan orang Yebus dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, situasi keadaan yang kita alami, percayalah Allah ada di situ. Allah selalu mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita ada di dalam setiap situasi kondisi yang sulit. Tapi di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, Dia mau supaya saudara dan saya bisa melihat kalau Dia ada di situ. Belajar lewat kisah firman Tuhan ketika Yosua berbicara kepada bangsa Israel untuk mereka membawa tabut Tuhan, seperti apa yang diperintahkan Tuhan untuk mereka mengangkat tabut dan berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Yosua berkata kepada mereka untuk mereka harus lihat bahwa dikatakan ayatnya yang ke-10, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Gergasi, orang Amori, dan orang Yebus dari depan kamu. Nah, dari ayat ini mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kalau Allah itu selalu mau agar kita mengetahui di tengah-tengah keadaan situasi yang ada, Allah itu tetap ada. Dia tetap berperkara. Sekalipun mungkin situasi itu situasi yang kita tidak terima dengan keadaan kita manusia, kita tidak bisa menerimanya. Tetapi belajarlah untuk menangkap dan melihat dengan iman kita bahwa semua yang kita alami dalam kehidupan kita, dalam keadaan yang sulit sekalipun, percayalah bahwa Allah ada di situ. Dia mau supaya kita bisa melihat di tengah-tengah masalah, Ia ada di situ. Seperti contoh, misalnya kita ada dalam keadaan situasi kesulitan keuangan. Allah mau di tengah-tengah kesulitan keuangan itu kita tidak melihat kekurangan keuangan kita, tetapi kita melihat bahwa di tengah-tengah kekurangan itu Allah ada di situ. Nah, oleh karena itu kita harus belajar untuk bisa mampu melihat bahwa di tengah-tengah situasi yang kondisi yang kita alami sulit sekalipun, Allah tetap ada di situ. Nah, ini yang Yosua mau agar umat Tuhan pun mereka bisa melihat kalau Allah itu ada di situ. Mereka menyadari itu kalau Allah itu ada bersama-sama dengan mereka. Nah, pemirsa Klavus yang diberkati Tuhan, apapun situasi kondisi saudara saat ini, saya tidak tahu, mungkin kondisimu sulit, mungkin kehidupanmu sulit, mungkin kehidupanmu ada dalam masalah, tapi belajarlah untuk melihat bahwa di tengah-tengah masalah yang kau alami sekalipun, Allah ada di situ. Artinya, Dia mau supaya engkau tidak melihat masalahmu, tapi engkau mampu untuk melihat bahwa Dia ada di situ, karena Dia selalu berperkara di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kalau kita bisa untuk melihat bahwa Allah ada di masalah kita, maka kita akan mengalami rest Tuhan di dalam hidup kita. Nah, pemirsa Klavus yang diberkati Tuhan, oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menyadari kalau Allah itu ada di tengah-tengah masalah kita? Mari kita belajar di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, di tengah-tengah masalah kehidupan yang kita alami, di tengah-tengah kehidupan kita di mana saja, aktifkan indera rohani kita. Karena hanya dengan indera rohani kita yang diaktifkan, saudara dan saya akan mampu melihat kalau Allah ada di dalam seluruh persoalan masalah yang kita alami. Kita akan mampu melihat kalau Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Aktifkan indera rohani kita, intuisi kita, komunion kita, hati nurani kita. Kalau kita mampu untuk mengaktifkannya, maka saya percaya situasi kesulitan yang kita alami tidak akan pernah membuat kita lemah, tapi akan membuat kita mampu untuk melihat Tuhan dan berkata, saya percaya Tuhan ada dan Tuhan pasti menolong saya. Sehingga sesulit apapun
kehidupan kita akan membuat kita mengalami restnya Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, menolong saudara dan saya di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga ketika kita bisa melihatnya, maka kita akan mengalami restnya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah masalah situasi yang kami alami. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau selalu setia dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau mampu mengubah semua yang dirancang iblis menjadi kesulitan bagi kami. Engkau mampu untuk mengubah itu menjadi kebaikan dalam hidup kami. Ajari kami untuk kami terus mengaktifkan indera rohani kami, sehingga kami mampu melihat Tuhan di tengah-tengah masalah kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.